Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati seluruh orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tanpa terkecuali mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Juga Ketua DKM yang baru saja memberikan sambutan pada kita, Bapak RW, Bapak RT, berikut seluruh jajarannya, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Apa itu son? Berubah-ubah sonnya itu. Jadi puter-puter bela. Dan yang saya hormati guru saya, Bapak Naung. Guru saya ini alhamdulillah hadir. Juga segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa bang? Eho-nya itu kegedean. Iya, kegedean eho. Dah. Santai aja. Saudara-saudara, pertama-tama saya sebenarnya mah nggak bisa ceramah. Ini saya sebenarnya mah nggak bisa ceramah dan nggak pengen ceramah. Udah nggak bisa, nggak pengen, itu kan double ya. Nggak bisa aja parah. Ini mah udah nggak bisa, nggak pengen, jadi dua. Jadinya double. Tadi pembawa acara ngomong sama saya, dia kata dia ngeged, grogi dia katanya, karena baru pertama jadi MC dia, paksain. Saya kata gini, kalau baru pertama mah kudu ngeged, kudu gugup, ama nggak boleh lancar. Ya kalau pertama lancar mah orang kagak percaya, bener ya? Pertama lancar, ya goroh tuh mah berarti sering. Kalau sekira rasanya sempoyongan, jatuh aja. Jadinya pas sama mental yang baru gitu. Pas dia sambutan, pas dia bawa acara, bisa andi ya mas saya, lancar banget, ada qalallahu ta'ala segala. Lah saya mah kagak make qalallahu ta'ala, orang lupa saya mah asli, kagak keingetan. Pikiran saya begini, aturan mah tadi yang cerap apa sih, diputer-puter baik pecah. Iya. Aturan mah kalau emang enak nih, kalau emang dia lancar mah kayak gitu, dia baik udah terusin ceramahnya. Saudara, saya makan, rumah saya orang Pondok Jati, rumah saya di Pondok Jati, dan lagi belum jadi komplek. Ini memang tempat kita mandi di sawah, bener ya? Tempat kita gupak, disilitin lintah. Jadi kita memang orang kampung. Maksudnya begini, saya mah bukan kiai, saya mah bocah kampung, rumahnya di Pondok Jati.
Kalau kebetulan ada orang manggil kiai, itu mah ketipu sama saya. Bukan saya kiai, orang menduga saya kiai karena saya dimasukin ke YouTube sama Bang Basir. Akhirnya orang ngata gini, "Lapan itu kiai ya," gitu, padahal mah bukan. Ngomong juga boleh ngapalin, ilmu juga kagak semenggah, ibadah juga acak-acakan. Masa dipanggil kiai? Hati kecil mah saya nangis, tapi emang udah kadongan jadi tukang tipu. Ya, bukan kiai. Dipanggil ustadz juga belum nyampe, masih kudu berapa puluh tahun lagi baru jadi ustadz. Ini mah udah kiai baik. Kan kiai mah kudu lama ngajinya, kitabnya kudu banyak yang diaji. Ini memang saya belum ngaji banyak, udah dipanggil kiai baik. Hati kecil mah malu ya. Jadi ini mah dengerin bukan kiai gitu ya. Yaudah dah, ngapa saya ngomong begini? Biar nyesel ngundang saya, biar besok nggak ngundang lagi. Ntar ada yang ngata gini, "Buset pan bukan kiai." Nah itu yang saya maksud. Jangan ampe manggil kiai terus-terusan, saya yang terseksa. Mengapa? Kalau dipanggil kiai mah kagak bisa nongkrong di perapatan. Asli, nongkrong orang pada ngomongin kita. Lah kita dituntut jadi orang soleh, lah kan aku juga manusia. Kagak boleh boncengin cewek, coba dah. Lah kita boncengin ponakan kita diomongin. "Oh no, dia boncengin cewek, no katanya no dia bukannya kiai," gitu. Lah ponakan gua mah ngapa? Apa bae diomongin. Dikira mah kita malaikat kali yang kagak punya nafsu. Bener nggak kira-kira? Yang kudu hidup suci terus menerus tanpa dosa dan noda. Tai leding. Itu juga orang, bukan binatang, bukan malaikat. Paham gak tuh kira-kira? Kadang-kadang orang kalau dipanggil kiai kudu suci. Mbuh lah. belum jadi kiai. Makanya kalau saya pakai lepis sama kacamata hitam, maklumin aja orang bukan kiai, ya enggak Bang? Ya kita nongkrong aja sama-sama bareng-bareng di perapatan, mengapa? Ntar jatuh gitu martabat. Yang jatuh martabat mah orang yang kedudukannya tinggi. Saya mah orang biasa, ya kagak jatuh. Biasa aja. Orang kampung yang disilitin lintah lagi kecilnya. Orang biasa, orang awam, ya lo kan nongkrong di perapatan, jatuh harkat martabatnya. Ya ora, emang kita kiai, bukan. Lah kiai, ya salah dewek, ngapa gue dipanggil kiai? Tawan gue mah bukan. Lah muludan begini nih. Dah. Menghibur saya mah pok, kalau kiai mah ngaji. Jadi saya mah separuh pelawak lah gitu. Kalau muludan ada pisangnya enak itu. Ya bukan main, lu tinggal nyaplok beli kagak. Ada pisangnya, ada jeruknya, terus ada apa tuh lagi? Salak, lengkeng, tuh manggis, ada airnya yang rada jauhan dikit, ngerokok, enak banget. Ya di masjid bang ngerokok, pengen disambit aki-aki. Jauhan dikit mau ngerokok, legurih ya. Udah begitu. Kalau kita muludan begini kagak ada yang dimakan, kita anggong kagak enak. Tahu nggak anggong? Kali ini udah rada kota dikit. Kalau di kampung saya mah anggong masih dipakai. Kalau di sini mah dipakai apa ora? Masih ya? Berarti orang kampung juga.
Saya katakan orang kotaan dikit, 8 ada anggong gitu. Kalau ngeludan kagak ada yang dicaplok-caplok mah yang kagak enak gitu. Jadi kudu ada yang nemenin gitu. Hidup juga begitu saudara, kalau dewek-dewek kagak enak, kudu ada yang nemenin. Bener gak? Orang ganteng banget, orang punya bini, saya bunuh diri mendingan. Lah ganteng doang bini orang punya. Kudu ada yang nemenin bang. Hidup mah kudu ada yang nemenin. Punya duit banyak banget, bini orang punya. Ya. Lah buat apaan duit? Kudu ada yang nemenin. Hidup mah kudu ada yang nemenin. Nah, misalnya begini, kita diajak jarah ke Jawa Timur. Jauh nggak Jawa Timur kok? Jauh. Yang ngajak kita ada 2. Diajak ini mah bukan yang ngajak. Diajak tuh diboncengin. Diboncengin namanya diajak. Kalau ngajak boncengin. Ada 2 yang ngajak. Yang satu orang kaya, yang satu orang susah. Kita ngikut siapa? Buset, paham amat. Emang apa? Kalau ngikut orang kaya mah kita kagak lapar. Bener gak begitu? Ini mah ceritanya kita yang diajak, bukan kita yang ngajak. Ya kalau diajak makan emang kudu diservis. Bener gitu. Berhenti di rest area, mampir, kita turun mampir. Tuh karena orang kaya yang ngajak. Berhenti di rumah makan, turun makan, mampir, kita turun mampir. Coba kalau yang ngajak orang susah mah turun doang. Jadi di rumah makan turun yang ngajak kita, kita juga turun. Dia kencing, kita kencing gitu. Kagak makan apa-apa. Siapa? Kiai Sarip. Hah? Disuruh masuk, suruh masuk. Nah, yang kiai bener ini. Ini tuh kiai bener tuh. Anu, sorot apa itu pakai kamera? Jangan gua bae lu semprot. Sorot biar kelihatan. Nah, itu yang asli. Dia mah anak kiai. Tuh, guru. Tuh. Udah. Kiai beneran ini. Dia mah babanya kiai, dianya kiai. Kalau baba saya mah tukang mobil. Itu Bang Naung mah apa? Yang Naung ya? Ya lo kan babanya tukang ngobek, anaknya jadi kiai, or bakalan. Ya, yang jadi kiai tuh dia tuh duduknya ya pantas. Duduknya pantas. Sampai mana tadi ngomong ya? Oh, diajak sama orang susah. Diajak sama orang susah kita ke Jawa Timur mau ziarah katanya ke Sunan Ampel. Yang ngajak orang susah. Dia lapar, kita lapar. Sama-sama susah. Gitu. Paham ya? Nah, kemudian lagi ribut rame di mana-mana tuh. Kita mau nyebrang, diajak sama jagoan. Yang satu ngajak orang penakut, ngikut siapa? Ngikut jagoan mah aman. Nah ini sama jagoan nih aman. Emang apa? Oh kagak bakalan dicolek-colek orang. Ini kita yang ngikut, apalagi jagoannya. Gitu. Apa tuh? Kita yang ngikut, apalagi jagoannya. Kita yang ngikut aja nggak dicolek. Jagoan mah nggak pakai ngeluarin jurus, dia mah dehem doang. Begitu. Dia mah dehemnya aja menggetarkan hati orang yang dengar. Buset, ini baru dehemnya udah kayak gini. Gitu. Paham nggak gitu? Emang udah masing-masing nasib. Emang dia menjagoan ya pantas begitu juga. Nah kita memang
jurus satu langkah juga kagak bisa. Kalau emang kagak bisa, ngikut sama jagoan, beres. Senderan Kiai, senderan. Ya, enti asam urat. Kalau Kiai mah banyak penyakitnya, karena hidupnya senang. Asal senang juga penyakitan. Makanya kalau yang begini nggak ada penyakitnya, karena hidupnya susah. Biar, ya, maaf Kiai bercanda. Kiai masih sehat terus, udah. Ya. Kalau yang susah penyakitnya dikit. Orang makanlah itu kan gesek mulu, kan gesek gak ada penyakitnya. Dah begitu saudara. Itu cuman ke Surabaya, kita kudu punya dampingan temen yang punya duit. Segini aja kali muludannya ya. Kalau orang ngomongin ke Surabaya sih bukan muludan kali. Nah ke Surabaya aja kudu punya duit. Kalau nggak punya duit kudu punya temen gitu. Perhatikan. Elah gaya banget ya. Pakai perhatikan. Ini kaki pakai begini. Perhatikan. Berarti penting ya. Dah. Kalau ke Surabaya aja kita kudu ada yang mendampingi kita, yang orangnya harus kuat, pinter, cerdas, berani, dan punya duit, supaya kita nggak kelaparan di jalanan, karena kita mah orang kagak punya apa-apa. Apalagi ada keinginan ke surganya Allah Ta'ala, jangan nekat pergi sendiri tanpa didampingi oleh para alim ulama. Paham tuh? Segitu intinya. Tapi kepaham kan? Ulama yang bagaimana? Ulama yang nuntun kita kepada Allah, ulama yang nuntun kita kepada Rasulullah, ulama yang ahli di dalam bidang ilmunya, ulama yang betul-betul ikhlas di dalam menuntunnya, yang menghendaki kita agar selamat di dunia, selamat di akhirat, yang mendoakan kita di tengah malamnya bangun tahajud mengingat murid-muridnya, yang belum rela dia dicabut nyawa sebelum murid-muridnya terlebih dahulu ada tanda-tanda kesolehannya, yang nuntun zohir dan batinnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kok pada diem aja? Kayaknya paham ini. Ya, begitu. Nah, cari itu saudara yang nuntun. Cari itu orang kaya yang bisa ngajak ke Jawa Timur. Emang kita mau orang kagak punya duit, biar kalau kita lapar ada yang beliin nasi bungkus, kira-kira begitu. Paham tuh ya? Cari guru yang bisa nuntun. Begitu. Saudara, ulama juga sama kayak kita mulanya. Ulama juga mulanya sama kayak kita. Maksudnya apa? Sama-sama bodoh dulunya. Dulunya sama-sama bodoh. Nggak ada orang dilahirkan langsung jadi ulama, nggak ada. Nggak ada. Kalau anak RT dilahirkan langsung jadi anak RT, ada tuh. Ya. Ini anak siapa baru dilahirin? Anak RW itu. Orang babanya RW. Ya. Anak lurah ada. Tapi kalau lahir langsung ulama nggak ada. Awalnya sama-sama bodoh kayak kita gitu. Yang ulama katakan laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang manusia yang dilahirkan
dalam keadaan alim, nggak ada. Pas lahir Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, nggak ada tuh. Ya doang, ngomong nggak bisa. Begitu. Lah terus dia kenapa menjadi ulama? Karena di dalam dirinya itu ada warisan Rasulullah. Di dalam otaknya ada warisan Rasulullah. Di dalam perbuatannya ada warisan Rasulullah. Di dalam ibadahnya ada warisan Rasulullah. Tuh. Perhatikan tuh. Di dalam niat yang ada di hatinya ada warisan Rasulullah. Begitu. Apa saudara warisan Rasulullah? Warisan Rasulullah itu bukan harta, bukan harta. Dan warisan Rasulullah itu bukan tahta, bukan jabatan, bukan kemasyhuran, bukan kehormatan, bukan nama baik, bukan pengen dimuliakan, bukan itu. Apa warisan Nabi? Rasulullah sabdakan, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu apabila mereka meninggal tidak mewariskan harta, tahta, jabatan, bukan itu. Bahkan saat mereka sudah meninggal, rumah aja kagak punya. Ada punya rumah. Para nabi itu ada kuburannya doang, rumahnya nggak punya. Kalau gitu kebun berhektar-hektar, duit di bank miliaran, nggak ada. Apa yang diwarisi oleh nabi itu? Wa innama warrasul ilma. Para nabi itu kalau meninggal yang mereka wariskan adalah ilmu, saudara-saudara. Ilmu itu, ilmu apa? Ilmu agama. Itulah warisan Rasulullah. Itu. Satu hari di zaman Imam Abu Hurairah, masjid kosong, nggak ada yang pada datang. Khawatir nih sahabat Abu Hurairah, masjid kok kosong begini. Akhirnya dia teriak di kampung, saudara-saudara sekalian, kata dia, ayo pada datanglah saudara ke masjid. Mau ngapain Abu Hurairah? Sebab itu di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi Muhammad. Dengan warisan itu saudara bisa hantarkan saudara ke surganya Allah Ta'ala. Ini kalau punya warisan ini, kita kayak punya duit bisa sampai Surabaya. Kalau ada warisan ini, kita bisa makan di mana aja. Kalau ada warisan ini, orang nggak ada yang berani colek-colek kita. Bisa tiba-tiba menjadi jawara dia, menjadi orang kaya dia, menjadi hormat. Begitu seolah-olah. Udahlah, ngapa itu? Orang pada datang ke masjid dari kampung, penuh, pada nungguin. Di depannya ada yang lagi ngajar, ada yang lagi ngajar ngaji. Orang pada ngata gini,
Abu Hurairah, ente bilang Nabi warisannya lagi dibagi-bagi. Mana? Cuman ada yang lagi ngomong doang, dewek gitu. Kata Abu Hurairah, yang Nabi wariskan itu bukan yang dipikirkan oleh saudara. Itulah diajarkan, itu adalah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Paham nggak gitu? Paham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, serius amat sih ini. Tadi pada bercanda aja. Allah taala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kalian, sesungguhnya ada di tengah-tengah kalian itu Rasulullah. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Begitu kata Allah Ta'ala. Pengertiannya saudara, kalau di zaman sahabat, wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa memang Rasulullah benar-benar ada di situ, karena Rasul masih ada, ya, karena Rasulullah masih ada. Gitu. Kalau Rasulullah masih ada, saudara-saudara, itu tempat berkah, gitu, tempat berkah. Kalau Rasulullah ada di situ, itu kampung tentram, kampung nyaman. Malaikat setiap saat tidak kurang dari 70.000 malaikat bolak-balik berziarah pada Nabi Muhammad. Malaikat yang pada ziarah tuh. Gitu. Setiap orang yang baru saja bertemu Nabi, kemudian dia pergi, dia memperoleh hadiah dari Rasulullah. Hadiah apa? Hadiah ilmu, hadiah iman, hadiah ma'rifat, hadiah tauhid, hadiah fikih, hadiah hadis. Hadiah-hadiah yang kalau diamalkan orang ini menjadi orang mulia, menjadi orang besar. Hadiah dari Nabi. Maka Allah bilang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Gitu. Ini ayat berlaku enggak? Nabi udah enggak ada, Rasulullah sudah tiada, masih berlaku tidak ini ayat? Masih berlaku. Sekarang ini masih berlaku enggak? Masih berlaku. Berlakunya bagaimana? Kan Nabi sudah tidak ada. Kok dibilangnya sungguh ketahuilah di antara kalian hadirnya Rasulullah. Walau fisiknya sudah tidak ada, saudara-saudara, kalau di dalam tubuh kita ada ilmu Nabi Muhammad, maka ketahuilah di situ ada Nabi Muhammad. Kalau di masjid ini dipelajari tentang ilmu Nabi Muhammad, maka ketahuilah di masjid ini ada Nabi Muhammad. Begitu. Begitu ajaran para guru. Kalau di rumah kita dijalankan ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan berupa ajaran agama dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka ketahuilah di rumah kita itu ada Nabi Muhammad. Coba kalau dulu mah lewat fisiknya, kalau sekarang lewat ilmunya. Paham tuh? Makanya ulama disebut pewaris Nabi, karena apa? Sebab ulama itu di tubuhnya ada warisan Nabi Muhammad, maka ulama itu sesungguhnya bersama Nabi Muhammad. Mereka tuh bersama Rasulullah gitu. Enak kali ya kalau bersama Nabi ya. Oh, enak. Ini begini nih, gue pengen nih pagi-pagi sama Rasulullah. Bener, serius.
Serius. Mau nggak anak ajarin? Kayak batu dia. Mau. Pagi-pagi, anak pengen setiap pagi bersama Rasulullah. Kalau pengen setiap pagi bersama Rasulullah, maka saudara lakukan sunnah Rasulullah. Apa sunnahnya? Sholat duha, itu sunat namanya. Itu bukan bersama Allah. Iya memang bersama Allah, tapi di mana-mana orang bersama Allah, ketahui saudara, sesungguhnya dia bersama Rasulullah. Begitu. Lo kan apa? Nggak usah lo kan apa, kan boleh ngaji begini juga. Kita ngomong begini boleh ngaji, bukannya boleh goroh. Karena Allah yang bilang, man zakarni, ya Muhammad zakartuka zikran min zikri. Orang kalau nggak bisa nyebut Allah, nyebut Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak kullama dzukirta ya Muhammad. Kalau ana disebut berarti engkau disebut. Tuh begitu kata Allah. Salat duha kan ke Allah. Itu kagak sekonyong-konyong salat duha kita ketahui kalau bukan lewat perantaraan Rasulullah. Walaupun kemudian dari ulama datangnya. Ulama itu sarana, wasilah manusia untuk bisa bersama Rasulullah. Oh, jadi serius ini? Ya, minum Ini kagak ada kopinya, air putih. Mana nggak ada rokoknya lagi. terus disediain kopi sama dia, rokoknya sekalian. Itu dulu saudara kita ini kongko ya, bukan ceramah, saya memang orang bisa. Kalau menceramah memanggil kiai yang asli, karena ini mah kiai palsu. Kata orang begini, ntar harga diri jatuh mah yang punya harga diri, gue memang engkah harga dirinya, jadi orang jatuh biasa aja. Yang jatuh itu yang punya harga diri. Ya memang saya mah nggak punya harga diri, mau jatuh kemana, yang dibawa adanya. Dikata tolol ya emang asli. Iya. Dikata kiai ya bukan. Itu saudara-saudara, ngaji kan malam kita ya. Kalau ngaji siang apa malam? Biasanya di kampung malam. Kalau ngaji ibu-ibu siang. Gitu. Saya mau tanya, muliaan malam apa muliaan siang? Waktu itu ada dua, ada malam, ada muliaan malam, muliaan siang. Kok tahu? Ibu-ibu aja. Muliaan malam, perhatikan. Oleh karena muliaan malam, maka setiap ibadah yang dilakukan di malam hari mengangkat derajat manusia dibandingkan di siang hari. Tuh. Oleh lebih mulia malam, maka dituntut lebih dari ilmu, dituntut di siang hari. Keberkahan malam tuh. Nabi saudara ngajarnya malam. Kalau gitu siang gak usah ngaji. Ya siang juga ngaji, daripada malam nggak ngaji, masa siang orang ngaji juga. Itu orang ngaji namanya. Lah gue mah sempetnya siang, ya ngapa-ngapa siang. Kalau ada ngaji jam 12 malam, tengetin. Itulah pencetakan para ulama. Kalau jam 12 malam ngajinya kesonoin. Kita mau ngajinya siang mulu, makanya orang jadi apa-apa.
Dah, ini bagian rahasia yang kalau saya sampaikan saudara pasti orang percaya. Segini aja udah ngata gini, lo kenapa begitu, baru segini doang saya ngomong udah ngata gini, lo kenapa begitu, apalagi saya panjangin. Dah, ceritanya Nabi ngaji malam saudara. Kayak zaman kampung kita dulu saudara-saudara, kalau kita ngaji belum ada listrik. Pada ngalamin nggak belum ada listrik? Ngalamin. No, yang denger banget suaranya kayak saudara saya, no. Tuh, yang paling pentes. Kayak bocah kampung itu. Kedengaran suara. Bener Pak RT? Ya. Kayak saudara saya ya itu ya. Bocah kampung ya. Tuh, dengeran lagi. Dah, ngaji saudara zaman dulu belum ada listrik. Yang ada lampu bidal sama pelita zaman dulu. Jadi kalau kita pengen jalan itu terang, kita kudu bawa obor. Obor itu ada yang dari bambu, ada juga yang dari kembang kapuk. Derarak juga ada. Yang kapuk ditaruhin di ujung kembang kapuk tuh, taruhin minyak begitu ya jalan. Gelap saudara-saudara. Belum ada aspal, masih becek jalanan. Masih dimediin juga. Pakai dimediin gitu. Seru zaman dulu mah. Kalau malam ada hiburannya. Kalau sekarang ya jadi kurang seru, malam nggak ada hiburan. Malam saudara dulu kalau kita kongko sampai jam 11 sampai jam 12 kongko di depan rumah, itu di atas rumah kita ada begini. Kuntilanak. Zaman dulu kita pada bungkel. Udah ada yang ngingetin loh, ngobrol jangan malam-malam begitu. Ada yang kata gini, itu engkong gua kayaknya, engkong ya kata. Kuntilanak engkongnya. Ada-ada aja bocah. Nah, disundut tentu api di rumah gurunya yang pakai pelita, dia pulang pakai obor terang gitu. Di zaman Nabi begitu, di zaman Rasulullah begitu dulu kalau ngaji nih. Tapi dia bukan yang bawa obor saudara, pulang gelap. Pada ngomong nih sahabat, pulang gelap begini ya Rasulullah. Kalau kita banyak punan di sana makan gurun, setannya lebih angker dari kita, longga-longganya lebih tinggi. Kalau kita mau bayar pun kelapa, longga-longga kepentok. Di sana mau kagak ada apa-apa, longga-longga sebawah situ tinggi banget. Takut deh sahabat. Takutnya karena jalannya gelap, gitu. Belum lagi kolong wewe. Kolong wewe itu yang anting-anting kayak pelek. Ya, nyongtetnya kayak baskom, bukan udah banget. Nah, emang sih, ya saya bukan jorok saya mah. Emang orang dulu mah begitu. Saya makan sisa orang dulu. Zaman sekarang orang tapi paham, saya mah dunia sekarang orang tapi paham. Itu bocah norak amat. Gua asli. Gua bukan di norain, aslinya begini. Diajak ngomong zaman sekarang dia pelongo kurang tapi paham. Nah, zaman itu saudara orang pulang ngaji dengan Rasulullah, cium tangan sama Nabi. Cium tangan. Kalau cium tangan dilepas tangannya, maka tangan sahabat yang cium tangan Rasulullah nyala kayak neon. Tangannya nyala. Gitu. Mengapa nyala? Itu terangnya tangan Rasulullah berpindah ke tangan sahabat-sahabat yang ngajinya di waktu malam. Jadi pulang di jalanan terang aja ke orang bayan, ya lengan sih terang kan kayak bawa neon. Ya, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat, begitu terang banget. Dewek bet terang bawa neon mah apalagi berlima. Itu mah setan kagak berani mediin terang.
Oh, dulu kita di Medina orang gelap ya. Terang, kita udah sampai rumah ngetok pintu. Assalamualaikum. Ah, bininya bukain pintu, hilang aja tuh. Terangnya hilang. Karena udah kepake waktu di jalanan. Jadi pindah tuh saudara. Ulama katakan, jadi nur yang ada di tangan Nabi Muhammad tuh pindah. Sehingga tahu tikungan, tahu cogakan, tahu tanjatan, tahu turunan, gitu orang terang. Coba kalau gelap mah nyelonong wae, orang kuliah biluk nyelonong wae apa beda jeblung ya, orang kan gelap begitu. Itu kotok ayam ya, kotok ayam namanya. Itu namanya cahaya yang terlihat. Bahasa Arabnya nurun mahsusi. Cahaya yang terlihat bahasa Arabnya nurun mahsusi. Kayak ini nih, coba dah lampu matiin, yuk peteng gelap. Kita ngomong kagak kelihatan siapa-siapa seorang-seorangnya karena gelap ya. Pas itu terang mah, biar aja tuh kelihatan deh tuh, yang cakep-cakep tuh, yang ganteng-ganteng. Ibu-ibu lagi nongol belakang, yang cakep-cakep kelihatan orang ada lampunya. Ya tapi yang jelek juga kelihatan. Ya emang cakep semua, ya ada yang jeleknya juga lah. Ya begitu ya. Ini juga bukan cakep semua. Dah banyol saya itu mah, jangan diambil hati. Ntar kata gini, ntar pulang gue jegat nih, jangan. Ya lo kan begitu doang lu pakai marah. Itu namanya cahaya apa? Nur apa namanya? Nur mahsusi. Oleh karena dia mas saudara, nurnya disebut nur mahsusi, cahaya yang kelihatan. Masuk rumah padam, nggak kelihatan lagi. Mati itu lampunya. Kayak ini terus kita pulang nih matiin. Ada stop kontaknya. Ada satu lagi saudara, cahaya yang tidak bisa padam. Diapain di gudang gebur gitu gebur tuh. Cahaya apa itu? Yang disebut dengan nurun maknawi. Malah lama malah terang, bukan malah padam. Malah terang gitu. Cahaya apa itu dia? Cahaya ilmu agama. Orang malah tua, malah berkarisma dan makin dekat kepada Allah. Dari mana itu ilmu agama? Dari Rasulullah. Kan yang tadi ini masih nyambung ya, dari Rasulullah juga lewat para guru-guru sampailah kepada kita. Kok dia nggak bisa padam? Oh nggak bisa. Begini, matahari terang nggak saudara? Asal maghrib gelap mati itu, namanya padam. Bulan juga tanggal 12, tanggal 13, 14, 15 terang, namanya bulan purnama. Tapi kalau datang fajar subuh, cahayanya menghilang. Apalagi keluar matahari, hilang tuh. Itu namanya cahaya yang tampak. Ada cahaya yang tidak tampak, yang terus dia hidup. Cahaya apa? Cahaya ilmu yang datang dari Nabi Muhammad. Walaupun orang itu masuk ke dalam kuburan, makin terang di dalam kuburan. Tuh, dalam kubur makin terang. Makanya kita kalau jalankan sunnah-sunnah Nabi, seperti tadi orang dapat cahaya dari Rasulullah yang tangannya terang itu, kalau orang saudara amalkan ilmu agama, amalkan sunnah-sunnah Nabi, dia mempunyai cahaya dari Rasulullah. Maka itu yang dikatakan wa'lamu annabikum Rasulullah, ketahuilah pada kalian hadirnya Rasulullah. Itu termasuk baca sholawat sama.
Kalau orang baca salawat berarti bersama Rasulullah. Saya kasih tahu, Nabi yang bilang sendiri, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kelak akan datang di hari kiamat, kata Rasulullah, nanti kalian tidak tahu, maka aku kabarkan kepada kalian. Aku dapat kabar dari Allah Ta'ala, nanti akan datang di hari kiamat manusia menjauh daripada aku. Orang yang ingin selamat, mereka berteriak-teriak, namun tak bisa terselamatkan dirinya karena jauh dari Rasulullah. Tapi ada orang-orang, saudara, yang jadi dekat kepada Nabi, dekat dewe, badannya dekat. Kalau emang udah jauh, deketin juga gak bisa. Kalau yang udah deket dijauh-jauhin, ana malu, nggak bisa, kedorong, tetap masuk paling dekat. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Gitu. Kalau ibarat tadi mah nih, orang mau ke Jawa Timur sama orang kaya, jadinya orang kelaparan. Gitu? Iya. Ini paling dekat dengan Rasulullah. Aman. Saudara, siapa dia? Nabi katakan, aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat waktu di dunianya. Dekat begitu. Artinya kalau orang baca salawat di dunia kepada Nabi, itu artinya dia bersama Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah ada di tengah-tengah kalian. Gitu. Karena memang saktinya Nabi Muhammad, dekatnya kepada umat tidak terasa, terlalu saktinya. Orang kalau sakti kan begitu. Namanya ngumpet di tempat terang. Ada nggak? Ya, tempat terang nggak keciri, nggak kelihatan. Nah, tapi bagian ini ada lapisan-lapisan di mana orang bisa langsung bertemu dengan Rasulullah. Tapi itu tidak perlu dibahas, yang kepaham aja sama kita. Itu mah saya juga peleng-pelengan yang begitu mah. Yang begitu kepala saya nyut-nyut begitu. Yang kepaham aja sama kita. Pagi itu apa nih, pengen bersama Nabi di pagi hari. Kemudian sore hari ingin bersama Nabi, pelajari sunnah-sunnah di sore hari. Menjelang asar nih, apa yang Nabi ajarkan, baca di sore hari. Maka itu berarti bersama Rasulullah. Paham tuh? Berarti di tengah-tengah orang itu ada Rasulullah. Oh, ini keyakinan saudara nih, ini yang begini, ini ilmu keyakinan, barang mahal. Kalau orang punya keyakinan itu bersama Nabi Muhammad, saudara-saudara, maka tertuntun dia punya hidup, terbimbing dia punya ruh, terselamatkan dia punya diri. Sore nih baca nih, habis asar, apa yang kita baca, habis johor, apa yang kita baca gitu. Saudara, tahun lalu saya nggak bisa hadir Maulid di sini karena memang saya sadar diri belum pantas naik di kampung Dewek. Di kampung Dewek belum pantas karena dia tahu masa kecil kita. Kalau di kampung lain mah orang kan kagak tahu, jadi kita gorong-goroin juga orang percaya aja, bantu ya. Kalau di sini mah kita gorong-goroin, ada yang ngata gini, sekolahnya di Marokil Pala, Badung banget. Tuh yang tahu nih, yang tahu. Kalau mau Badung banget. Itu Badungnya bagaimana? Ya kalau gue ceritain aib dah pokoknya. Gitu. Badung tuh si Ilung gitu. Habis johor ada apa ini yang Nabi ajarkan, ingin bersama Rasulullah. Habis johor saudara baca la ilaha illallah hul malikul hakul mubin 100 kali. Yang ke 101 bacanya Muhammad Rasulullah
Shadiqul wa'dil amin. Apa habis johor? La ilaha illallahul malikul hakul. Berapa kali? 100. Pegang tasbih 100 kali. Pengen aman Nabi apa enggak gitu? Pengen, kerjakan sunnahnya, jangan pengen-pengen doang. Nabi nggak mungkin nyamperin saudara, emang kita siapa? Mau hebat gitu kita, mau RT aja kagak demen sama kita, bagaimana Nabi? Dah, kerjakan itu setiap hari. La ilaha illallahul malikul hakul mubin 100 kali. Yang ke-101 Muhammad Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sudah. Habis asar apa nih sunnah Nabi gitu. Tadi habis subuh ya, habis subuh apa ini pengen sama Nabi, baca salawat 100. Di sini nggak apa-apa rame-rame 100, jangan pulang dulu. Salawatnya apa? Yang apal apaan? Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Kalau salawat nariyah bagaimana? 100 top. Emang juga itu habis subuh 100 nariyah. Jangan pulang dulu. Kita pulang juga kan sama waktunya di rumah. Jalan ke warung nyari nasi uduk. Waktunya habis-habis juga ya. Di sini aja udah 100. Udah tua jangan belagu-lagu. Udah waktunya, udah saatnya dekat kepada Rasulullah. Udah saatnya, jangan masih jauh-jauh aja. Sudah waktunya, sudah datang waktunya untuk dekat dengan Rasulullah. Ya, sudah tiba waktunya, sudah saatnya. Jangan menjauh-jauh. Nabi menunggu kita, Rasulullah menunggu kita. Baca salawat. Habis asar saudara, apa ini habis asar? Habis asar baca Waqiah, surat Waqiah. Banyak banget itu mah. Udah waktunya, ngapain mulu sih? Ini kalau nyari begini jauh ke gunung-gunung. Ini mah terus apa pakai nyari, belum ongkos. Kalau itu pesono dikasih. Dari mana ini? Dari Bulak Kelapa. Maaf. Terus kata gitu sama kiai. Mau ngapain ini? Mau nyari bacaan. Bulak Kelapa mana? Itu Jeramo Barat. Emang ada di petanya? Tuh kiai suwe banget lagi. Pakai dikata di peta kagak ada. Saya baru dengernya Bulak Kelapa gitu-gitu. Suruh pulang lagi kita. Ya. Terus saya pakai nyari jauh-jauh. Saya anterin. Pokoknya saya anterin begini pengen ogah. Habis asar baca surat Waqiah. Kebanyakan, jangan kebanyakan, terima aja dulu. Dikasih barang bagus begitu. Berapa kali bacanya? 3 kali. Wah, itu aja saya jadi kiai tuh mah, nggak bakalan jadi kiai. Jadi kiai gampang banget apa? Baca Waqiah jadi kiai. Kalau kuat 3 kali, nggak kalau nggak 1 kali. Dah, udah waktunya. Apa? Sudah waktu. Yang terbuang sudah puluhan tahun. Yang sia-sia waktu sudah puluhan tahun. Sudah saatnya baca Waqiah gitu. Ntar kalau habis maghrib jadi semua itu enak banget jadinya ya. Yang punya ratib baca ratib habis maghrib begitu. Kalau ntar habis isya baca surat Al-Muluk. Subuh, johor, asar, maghrib, isya keisi saudara. Subuh salawat, habis johor la ilaha illallah malikul hakul, habis asar surat Al-Wah, habis maghrib baca ratib, habis isya baca surat Al-Muluk. Begitu itu setiap hari. Mati husnul khotimah.
dan enggak ngalamin susah walaupun enggak kaya. Kok enggak ngalamin susah, enggak kaya? Enggak kudu jadi orang kaya, tapi enggak susah, gitu kan enak ya. Gua kapan kayanya ya? Enggak usah pakai kaya bang. Kalau kaya dihisab ente, hisabnya berat, kelamaan di padang mahsyar sanggup. Padang mahsyar udah sepi, orang udah pada ke surga semua, tinggal lu nungguin. Kalau nyebrang, kalau kagak, yang halal dihisab, kalau yang haram, haram mah diseksa. Itu namanya halaluhu hisab wa haramuhu adab. Halalnya dihisab, haramnya diseksa. Begitu harta. Walaupun gak kaya, yang penting gak susah. Hah? Bener gak begitu? Di antara itu mana tuh yang supaya kita tetap nggak susah, yang mana tuh? Dua, abis johor sama abis asar. Johor sama asar. Kalau emang pengen Allah Ta'ala perhatikan dunia kita, johor itu yang tadi saya nggak sebut, asar itu yang tadi. Kata dia begini, tadi apa sih yang johor? Jangan bilangin, jangan dibilangin. Yang habis asar apa tadi gitu. Jangan bilangin, didawamkan. Begitu. Itu berarti sunnah Nabi Muhammad. Paham tuh? Dah, saya masukan ala kadar karena saya bukan kiai. Ntar saudara ngaji yang benar, paham ya? Ngaji yang benar, nyari guru yang nuntun kita ke Allah, gitu. Nyari guru yang ikhlas, yang benar-benar nuntun ke Allah, biar ilmu yang disampaikan nuntun kita kepada Allah Ta'ala, nuntun kita selamat dunia dan akhirat. Dah 10:30 tuh belum Kiai Sarip Muawan ceramah, dia 2 jam sampai jam 1 ini. Dah cukup ya, paham gitu kira-kira? Nah, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.